surga dan malaikat bersukalah. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. Dan sukacita melimpah di dalammu, Allah akan memberkatimu. Dia ciptakan surga di hatimu, kehidupan kekal untukmu. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. 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 Dan sukacita melimpah di dalammu, Allah akan memberkatimu. Dia ciptakan surga di hatimu, kehidupan kekal untukmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ikut beribadah di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus, karena Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini mengurapi setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini, keselamatan ada bagi bangsa ini Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan bangsa ini, Allah yang sanggup memberkati bangsa ini. Diberkatilah bangsa ini, diberkati perekonomian bangsa ini, diberkati perindustrian, pertanian bangsa ini ya Tuhan. Semua yang ada di negeri kami ini Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Tuhan. Berikan kepada mereka kemampuan untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa Tuhan. Biarlah keselamatan terjadi bagi bangsa ini ya Tuhan. Segala Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengacaukan bangsa ini, baik Tuhan pikiran-pikiran yang mau menghancurkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bangsa ini aman, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang maju, biarlah bangsa ini boleh dipandang oleh negara-negara lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga kami hidup di negeri kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah Tuhan, baik yang beribadah di gereja bahkan yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan memberkati ya Tuhan. Biarlah kami tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Biarlah kami beribadah dengan hati yang tulus, hati yang sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati gereja-gerejamu Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu boleh menjadi saksimu, boleh menjadi alatmu Tuhan, sehingga kami Tuhan gerejamu boleh menuai bersama-sama Tuhan. Boleh kami menjangkau jiwa dimanapun berada ya Tuhan. Kami tahu banyak yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Untuk itu pakai setiap kami ya Tuhan, umatmu ya Tuhan, supaya kami boleh memberitakan Injil bagi mereka ya Bapa. Berikan kepada kami keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil bagi mereka ya Tuhan, supaya Injil boleh didengarkan oleh mereka ya Bapa, dan hati mereka juga boleh terbuka untuk Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi mereka, kami mengasihi lingkungan kami tinggal, kami mengasihi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memberkati gereja kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati ya Bapa. Baik ibadah-ibadah yang kami adakan di tempat ini, biarlah Tuhan ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Jenny Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sebagai gembala sidang di tempat ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati umat-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan memberkati. Biarlah keluarga-keluarga semakin hari semakin erat hubungannya ya Tuhan. Hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada anak, orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami, youth, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati opa-oma yang ada di tempat ini. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami, bawa kami ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Berikan sukacita kepada kami supaya kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memberikan dengan sukacita.
berikan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, oleh karena anugerah Allah yang Kau berikan bagi kami setiap hari. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami, berikan kami hikmat dan akal budi sehingga kami mengerti akan isi hatinya Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapi mulut lidah hati dan pikiran hamba ya Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba isi hatinya Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap antusias. Kita masih tetap berada di hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu melawat kita, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang sikap tegas dan lembut berjalan seirama. Sikap tegas dan lembut. Mari kita buka Matius 11 ayat 29. Sudah ketemu? Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lalu kita baca lagi di Galatia 6 ayat 1. Oke. Saudara-saudara, kalau sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapati melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lalu yang terakhir, Matius 5 ayat 5. Oke, Matius 5 ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya percaya bumi di sini bukan bumi yang sekarang, yaitu bumi langit baru dan bumi yang baru. Amin. Saya yakin karena bumi yang akan kita tempatkan ini akan dihanguskan sama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pada umumnya kalau kita belajar mengenai keberadaan Tuhan, karena di ayat Matius 11 ayat 29 tadi dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya kita belajar kepada Tuhan Yesus, lalu karena aku lemah lembut, jadi kita belajar keberadaan Tuhan terlebih dahulu. Apa yang Tuhan maksud dengan belajarlah padaku karena aku lemah lembut? Nah, kita belajar keberadaan Tuhan karena Tuhan bilang belajarlah padaku. Pada umumnya kita harus belajar mengenai keberadaan Tuhan. Lebih banyak Tuhan digambarkan dengan sosok yang sabar, lemah lembut, penuh kasih, pengertian. Lebih banyak orang berbicara tentang bahwa Allah itu sabar. Memang benar, tidak salah. Allah memang sabar. Tuhan Yesus lemah lembut, Dia penuh kasih dan pengertian. Semua itu tidak salah. Tapi jangan lupa, di Alkitab juga mengemukakan gambaran mengenai Tuhan yang tegas. Tuhan yang tegas. Ketegasan Tuhan sebagai Raja, prinsip dan keputusannya tidak dapat diubah. Itulah ketegasannya Tuhan. Hal ini sangat berbeda dengan penggambaran mengenai Tuhan yang lebih banyak kita mendengar mulai dari pembicara-pembicara mimbar, komsel-komsel di rumah, persekutuan doa, pada umumnya membicarakan hanya menekankan satu aspek. Apa aspeknya? Yaitu dari hakikat Tuhan, sehingga aspeknya itu yang digambarkan Allah itu lemah lembut, penuh kasih. Ketegasannya
tidak diberitakan, tidak diberitahu bahwa Allah juga tegas. Sehingga dalam bentuk pemberitaan Injil tidak permanen, bentuk gambaran mengenai Tuhan yang tidak utuh, tidak lengkap. Dan sebenarnya itu sebuah penyimpangan. Kalau kita melihat mata uang, kalau mata uang kita hanya satu dan di belakangnya kosong, mata uang itu tidak berlaku. Maka kita harus mendengar keberadaan Tuhan. Selain Allah yang lemah lembut, Dia juga tegas. Jadi kalau pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang tidak tepat hanya satu aspek, sebenarnya itu adalah penyimpangan. Hati-hati kalau kita mendengar penyimpangan seperti itu, bisa menyesatkan kita. Sebab kebenaran itu adalah pengetahuan dan pengertian yang utuh. Itulah kebenaran firman Tuhan, dan yang utuh dan yang lengkap. Dan kalau ada yang memberitakan hanya sebagian, itu adalah dusta. Dusta. Nah, sesungguhnya Tuhan itu adalah sosok pribadi yang tegas berdaulat atas semua keputusannya, tanpa dipengaruhi oleh semua pihak, oleh pihak apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak kompromi terhadap apa yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kesucian, kekudusan, dan kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah penggambaran yang lengkap dengan Tuhan. Kalau kita baca, mungkin Bapak Ibu tahu tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Ini adalah ketegasannya Tuhan. Selain Allah lemah lembut, penuh dengan kasih, kesabaran, pengertian terhadap kita, tetapi Allah adalah pribadi yang tegas. Matius 27 ayat 21 sampai 23. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah ketegasannya Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manusia, oleh pihak apapun. Begitu tegasnya Tuhan buat kita. Karena pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan menolak orang-orang yang merasa sudah melakukan sesuatu yang dianggap bernilai, Tuhan menunjukkan ketegasannya. Apa yang sudah kita lakukan setiap hari? Kita merasa diri kita sudah bernilai di hadapan Tuhan. Datang tiap hari Minggu ke gereja beribadah, tetapi kehidupan keseharian kita tidak menunjukkan kelemah lembutannya Tuhan Yesus. Kita merasa sudah melayani Tuhan di mimbar, kita merasa sudah berkhotbah, sudah memberikan renungan, sudah bermain musik, sudah menjadi worship leader, kita merasa bernilai di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan ketegasannya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sama sekali tidak mempertimbangkan pikiran, anggapan, keyakinan, dugaan manusia. Tuhan kokoh atas keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat. Fakta ini seharusnya membuat kita mengenal Allah lebih lengkap. Dan hal ini seharusnya membuat kita jadi gemetar dan gentar di hadapan Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang tegas. Bapak Ibu yang terkasih, selain tegas, lemah lembut, itulah Tuhan Yesus kita. Lemah lembut, lembut hati, tidak ada unsur kekerasan di dalam hatinya. Pada saat Tuhan Yesus berada di muka bumi, Tuhan Yesus tidak melakukan apa maunya sendiri. Dia tidak melakukan apa maunya sendiri, tetapi dia selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Artinya dia selalu melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa.
Tuhan Yesus menghendaki kita, orang percaya, berbuat, berkata, melayani seperti yang Tuhan Yesus layani. Sifat yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah sifat lemah lembutnya yang harus mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan lemah lembut bukan sewaktu-waktu. Pada saat hati kita lagi senang, sewaktu-waktu kita bisa lemah lembut. Pada saat hati yang sedang bergembira, tetapi harus kita lakukan lemah lembut itu setiap saat. Mempunyai hati yang lemah lembut, mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Seringkali kita merasa dekat dengan seseorang, tapi kita lupa kita harus lemah lembut kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kadang kita mengutarakan hal-hal yang tidak kita bilang membela diri, tidak sengaja, dengan tidak menunjukkan kasih, dengan tidak menunjukkan lemah lembut. Bapak Ibu yang terkasih, sikap hati dan perasaan lemah lembut tidak diwarnai unsur kekerasan hati. Dendam tidak ada, apalagi perbuatan fisik. Alasan lemah lembut, tetapi fisik tetap berjalan. Tidak ada seperti itu. Nah, seseorang yang memiliki hati yang lemah lembut akan terpancar dari sikap hatinya. Kelemah lembutan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Begitu pentingnya Tuhan Yesus bahkan berkata di Matius 5 ayat 5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Lemah lembut seperti apa sebenarnya yang Tuhan Yesus maksud? Lemah lembut, sabar, tabah. Kepada orang yang memiliki hati seperti ini, Tuhan Yesus katakan dia akan memiliki bumi. Tuhan akan memberikan bumi kepada orang-orang sabar, orang-orang tabah, orang-orang yang lemah lembut, bukan kepada orang yang pendek kesabarannya, cepat emosi, kasar, cepat mengeluh, lekas panas hatinya, dan keras kepala. Kalau dikasih tahu, nggak bisa mau mengerti. Bapak Ibu yang terkasih, kelemah lembutan menolong kita menyatakan sikap tanpa menciptakan musuh. Seringkali sebagai alasan buat diri kita lemah lembut kepada orang, tetapi malah menciptakan musuh. Satu alasan yang tidak tepat. Tapi di sini kelemah lembutan menolong kita menyatakan sikap tanpa menciptakan musuh. Dalam Yesaya 40 kita melihat gambaran Allah yang lemah lembut sekaligus perkasa. Kalau kita baca di Yesaya 40 ayat 11, saya bacakan, "Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawan ternaknya dan menghipun dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya dan induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Penuh dengan kelemah lembutan. Tetapi di ayat sebelumnya di Yesaya 40 ayat 10a dikatakan, "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa." Berkuasa. Tuhan mempunyai kekuasaan penuh, tetapi dia lemah lembut, sangat melindungi yang lemah. Ingatkah kita ketika Tuhan Yesus marah mengembalikan meja para penukar uang di bait Allah, tetapi sikapnya tetap lemah lembut kepada anak-anak. Dia berkata juga dengan keras kepada orang-orang Farisi di Matius 23. Kalau kita baca di Matius 23, Tuhan Yesus berkata keras, tetapi mengampuni wanita yang membutuhkan belas kasihannya yang lemah lembut. Ada di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Bapak Ibu yang terkasih, memang ada saatnya kita bersikap lemah lembut, tegas membela yang lemah dan menentang untuk memperjuangkan keadilan. Di dalam Filipi 4 ayat 5. Tetapi kita juga harus perlu membiarkan kebaikan hati kita diketahui orang. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, "Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Nah, dalam hal melayani Allah, kita harus menunjukkan hati yang lemah lembut kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Justru pada saat kita memberikan pertolongan menjadi kekuatan terbesar, kita memiliki hati yang tegas dan lemah lembut di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih,
Sekarang bagaimana caranya kita menerapkan sikap tegas, lemah lembut di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, terutama sikap lemah lembut kepada anak-anak kita. Di sini juga ada anak-anak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Sikap lemah lembut dan tegas kepada anak-anak. Salah satu yang perlu harus kita pakai kepada anak-anak yaitu disiplin. Ingat, disiplin. Anak-anak memerlukan sikap tegas, sangat membutuhkan sikap tegas, disiplin, karena anak-anak akan mengalami pertumbuhan baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Maka tanpa sikap tegas dan disiplin dari kita sebagai orang tuanya, maka kehidupan anak-anak kita tidak mencapai target yang Allah kehendaki, tidak akan bisa mencapai target yang Allah kehendaki, terutama yang kita mau. Ini anak, bukan yang kita mau. Kenapa? Siapa yang salah? Bukan anaknya yang salah, orang tua yang salah, tidak tegas dan tidak disiplin kepada anak-anak. Apa artinya bersikap tegas kepada anak-anak? Bersikap tegas yaitu tidak menuruti kehendak dan permintaan anak. Ingat, anak selalu meminta sesuatu kepada kita, kepada orang tua. Tugas kita sebagai orang tua menentukan kapan menuruti keinginannya dan kapan tidak menuruti keinginannya. Itulah tugas kita. Sikap tegas harus penuh dengan tindakan. Ingat, orang merasa sikap tegas, suara yang keras. Tidak. Sikap tegas tidak selalu harus menunjukkan lewat suara yang keras dengan membentak ke anak-anak kita. Disiplin yang keras. Sikap tegas tidak selalu harus mewujudkan dalam bentuk pukulan. Tidak selalu harus dipukul. Aturan yang keras, sikap tegas juga tidak sama dengan aturan yang sangat keras. Tuntutan yang sangat tinggi kepada anak dan sikap tegas kita tidak identik dengan tuntutan yang kaku dan tidak mengenal kompromi. Boleh nggak begini? Enggak, tidak ada kompromi. Jadi bagaimana cara orang tua dapat bersikap tegas dan lemah lembut yang tepat kepada orang tua, kepada anak-anak kita? Pada dasarnya untuk bersikap tegas dan lemah lembut dengan ketepatan, kita harus mengenal pribadi anak kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan banyak waktu untuk ketemu dan berbicara. Kebanyakan orang-orang tua zaman sekarang begitu punya waktu dia main handphone. Apalagi kalau sudah dipengaruhi oleh apa? Drakor. Wah, repot. Apalagi anaknya juga kena pengaruh drakor. Semuanya kumpul drakor di rumah. Sikap tegas kita apa yang harus kita lakukan? Tutup handphonenya. Mari, Papa mau bicara. Ngobrol. Ngobrol apa? Apa aja ngobrol. Tentu dari pihak orang tua yang membuka sesuatu hal yang menceritakan pengalaman kehidupannya. Ulang aja lagi. Ini udah pernah kita ceritain sama anak. Ulang lagi aja. Biar anak ngerti. Dulu ya, Papa bla 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 bla. Dulu ya, waktu Papa kenal Mama waktu kecil seperti ini. Begitu kebaikan orang tua dan begitu takut dan taatnya kepada orang tua. Sama engkaumu, begitu takutnya Papa. Belum dilakukan sesuatu, baru dilihat aja sudah gemetar. Sekarang kamu gak seperti itu. Nah, membuka hati terlebih dahulu kita kepada anak-anak kita. Bercerita tentang sesuatu, mempunyai banyak waktu. Juga bukan saja dari kita sendiri yang bercerita. Kita membiarkan anak-anak kita bercerita tentang pengalaman hidupnya yang hari ini di sekolah bagaimana, tentang online tadi apa yang terjadi, mata pelajaran apa yang kamu dapat hari ini. Membuka waktu peluang. Selalu menyiapkan dari hati ke hati untuk memahami kebutuhan anak. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan bukan yang kamu ingini. Pak,
Aku ingin jalan-jalan. Wajar. 3 bulan terakhir saya mengajak anak jalan-jalan. Kemarin jalan-jalan lagi. 3 bulan. Bete bener di rumah. Jangankan tuh anak bete. Kita aja yang lihatnya juga bete. Bayangin aja dari Senin sampai ke hari Jumat. Dia di rumah. Nggak keluar. Bahkan kalau main dengan teman-temannya di rumah aja, di komplek, kadang saya suka tegur dia, jangan lama-lama, bahaya. Bukan kamu yang bahaya, bahaya buat papa. Sering saya menegur seperti itu anak-anak. Bete, hari Sabtu kita punya kegiatan sendiri orang tua, rapi-rapi rumah lah, apalah inilah. Kita malamnya harus mempunyai waktu bersama dengan anak. Ya memang tidak harus setiap hari, tapi diusahakan di dalam 1 minggu ada 2 atau 3 kali kita terbuka dengan anak-anak kita, mengenal dengan baik anak-anak kita. Kalau kita mengenal anak-anak kita dengan baik, maka dengan mudah kita pun dapat menerapkan sikap tegas dan disiplin di dalam hal keluarga kita. Sikap tegas bukan saja dari diri kita, tetapi keluarga kita. Sikap tegas bila kita mau keinginannya buruk buat anak-anak kita, kita harus bersikap tegas. Wah, nggak bisa, ini keinginannya buruk, nggak boleh. Kita perlu bersikap tegas bila keinginannya merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Kita perlu bersikap tegas bila keinginan dan apa yang membiarkan tuntutannya, keinginannya yang melibatkan dosa. Kita harus bersikap tegas, katakan tidak, ini ada dosa. Kita perlu bersikap tegas bila keinginan yang membuat atau memandang dirinya negatif. Kita perlu bersikap tegas. Kamu terlalu negatif, kamu kurang pede, kamu tuh cantik sebenarnya, tapi kurang pede. Kita buat, kita agungkan, kamu tuh cantik. Kalau dia perempuan, kalau dia lelaki, apa dibilangnya? Selain ganteng, kamu seperti papa. Waktu muda papa seperti ini, kamu mirip kalau punya anak laki-laki, ya. Kalau anak perempuan seperti mama, masa seperti papanya? Gak mungkin kan? Semua kita lakukan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Pastilah anak-anak kita menghargai orang tua yang menuruti keinginan yang bijaksana. Di dalam Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Nah, orang yang lemah lembut bukanlah orang yang kehilangan ketegasan. Tidak. Orang yang dapat mengendalikan diri, dialah orang yang lemah lembut. Sebaliknya, orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Lemah lembut bukan menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku. Bukan sikap hati, tetapi tingkah lakunya pun dia tunjukkan. Kelemah lembutan erat sekali dengan kaitannya dengan apa? Dengan pengendalian diri, rendah hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah orang yang lemah lembut. Kebahagiaan orang lemah lembut dan tegas akan dia alami oleh orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Allah yang mengendalikan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini perjuangan di dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mau atau tidak, kita harus pilih salah satu, menang atau kalah. Kita harus memilih dan mengambil keputusan. Kita mau nggak bersikap tulus dan bersikap tegas? Kita harus pilih mau atau tidak, karena kita akan ada di satu tempat antara mau dan tidak. Pasti gak mungkin di tengah-tengah abu-abu. Yang Allah mau, Tuhan katakan mau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, bersikap tegas, berseirama dengan lemah lembut, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sadari dari setiap kelemahan dan kekurangan kita. Kita akui di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, saya seperti ini. Jangan sesali keadaan diri kita yang ada banyak kekurangannya, tetapi menyerahkan hidup kita semua seutuhnya kepada Tuhan.
Apa yang Tuhan mau pakai? Atau bisa katakan, Tuhan, saya orangnya kurang tegas. Saya harus bagaimana? Berdoa, minta hikmat dalam menghadapi istri, suami, dalam menghadapi anak-anak. Jangan mundur, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Meminta kepada Tuhan dari apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan akan memberikan buat kita menjadi kekuatan untuk bersikap tegas dan lemah lembut, berjalan seirama, khususnya buat keluarga kita yang ada di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya pagi hari ini bukan satu kebetulan. Kebenaran firman Tuhan pagi ini kiranya dapat mengubah kita di dalam kehidupan keseharian kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan, saya mau iring-Mu di sepanjang waktu, di hari-hari, walau berat dan sukar jalan-Mu Tuhan. Hidup yang kujalani ingin sekali menyuguhkan hati Bapa. Kami penuh dengan kerinduan untuk menghidupi kebenaran firman. Ajarlah kami Tuhan setiap hari seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai disalib. Kami tetap mau memilih-Mu Tuhan, mengikuti jejak-Mu yang mempunyai hati yang lemah lembut dan tegas. Kami mau menjadi kesukaannya Bapa, seperti Tuhan Yesus menjadi kesukaan Bapa. Kami pun sama, ingin sekali menjadi seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Roh Kudus membantu kami, Roh Kudus menolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami akal budi-Mu, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu penuh dengan kesadaran, dan Roh Kudus mengendalikan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan, kami renungkan siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang tua di dalam keluarga, mari kita mulai belajar mempraktekkan lembut tapi tegas. Lembut bukan lembek. Lembut hatinya lembut, tetapi tegas. Tanpa ketegasan kita tidak akan memiliki keluarga yang kokoh. Tanpa kelembutan, maka akan terjadi kehambaran di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang bijak, yang memiliki kelembutan tapi tegas. Terima kasih Pak Suherman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari saudara, sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, naikkan pujian. Inilah rinduku kepadamu. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan membentuk hati kita menjadi hati yang lemah lembut. Haleluya. Hati
bagi Tuhan, memiliki kasih dan kelembutan, memiliki kepedulian bagi orang lain. Dan Tuhan juga memampukan kami sebagai orang tua untuk kami bisa menjadi pelindung, menjadi pendidik, menjadi orang tua yang mengarahkan seluruh anak-anak yang Kau beri bagi kami, agar mereka boleh menjadi keturunan ilahi yang takut akan Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah nakoda di dalam keluarga kami, pemimpin di dalam keluarga kami. Sebab itu Tuhan, biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyertai setiap pribadi dalam keluarga kami. Sebab itu Tuhan, Engkau jamah setiap kepala keluarga. Pakai mereka untuk menjadi imam bagi keluarga mereka. Berikan otoritas, wibawa kepala keluarga yang mewakilkan Kristus di dalam keluarganya. Pakai setiap ibu Tuhan untuk menjadi penolong bagi para suaminya. Pakai ibu untuk menjadi teladan kasih bagi anak-anak mereka. Dan pakai setiap anak-anak Tuhan, mereka kiranya boleh menjadi anak panah di tangan para pahlawan. Engkau akan memberkati masa depan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang memakai. Kami percaya tidak ada satu pribadi yang kebetulan ada di dalam dunia, tetapi setiap pribadi ada itu karena rencana Tuhan bagi mereka satu persatu. Sebab itu biarlah Engkau memampukan setiap anak-anak untuk mereka boleh mencapai sasaran yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup mereka. Dan biar kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, tunduk dan hormat kepada orang tua. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih berkat-Mu ada atas hamba-Mu Pak Suherman yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Pakai dia dengan luar biasa. Keluarganya juga Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dan setiap keluarga kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, yang percaya kita serukan bersama. Amin.